warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuni, Prodi PG PAUD semester 3, Universitas Estetik Bina Bangsa di Banda Aceh. Anak-anak, wow, hari ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ya. Ada pada mandi nggak nih anak-anak ibunda? Nah, hari ini belajar sama bunda ya. Belajar yaitu temanya alam dan subtemanya tumbuh-tumbuhan di darat. Nah, sebelum belajar, kita baca doa belajar dulu ya. Doa sebelum belajar. Biasanya Rasulullah membaca doa ini setelah sholat subuh. Yuk teman-teman, kita bersama-sama menghafalkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Begitu ya teman-teman, jangan lupa untuk dihafalkan. Semoga bermanfaat. Doa belajar, ayo kita masuk ke dalam pelajaran, yaitu pelajaran pertama tentang pohon mangga. Merupakan tumbuhan yang berbatang tegak, memiliki cabangnya banyak, daunnya banyak, warna hijau, dan dia hijau sepanjang tahun. Pada pohon mangga dewasa dapat mencapai tingginya 10-40 meter loh nak. Pohon mangga ini dia juga bisa mencapai usia 100 tahun lebih. Hebat ya. Nah, dan secara morfologi, pohon mangga terdiri atas bagian akar, bagian batang, bagian daun, bagian bunga. Nah, dan yang kedua ada bunga putri malu. Ciri khusus tumbuhan putri malu ini adanya daun yang dapat menutup ketika disentuh. Bunga putri malu ini jika kita sentuh daunnya dia akan menutup. Nah, selain itu, pada batang tumbuhan ini juga terdapat duri yang bermanfaat sebagai alat pertahanan dari hewan herbivora. Durinya ini bermanfaat sekali karena jika ada binatang-binatang yang singgah di batangnya, singgah untuk memakannya. Yang ketiga, ada bunga matahari. Bunga matahari ini selalu arah bunga menghadap ke matahari. Manfaat pergerakan bunga ke arah matahari adalah supaya semua daun mendapatkan pasokan sinar matahari yang cukup. Kemanapun sinar mataharinya bersinar, dia akan mengikut supaya daun-daunnya terkena sinar matahari. Nah, yang keempat ada pohon kelapa. Pohon kelapa mempunyai ciri khusus pada buahnya, yaitu terdapat serabut yang sangat keras dan tebal baik di batang atau di buahnya. Anak-anak, kalau ada buah kelapa yang mau diminum, jangan sekali-kali untuk memotong sendiri ya nak, tapi kasih kepada orang tua kalian untuk membukanya, karena ini sangat keras dan butuh tenaga orang dewasa. Dan serabut tersebut sangat bermanfaat untuk menjaga isi buah kelapa agar tidak cepat busuk dan juga mampu mengapung di air. Wow, jadi serabutnya itu manfaatnya banyak. Di sini bisa menjaga buah isi di dalamnya itu supaya tidak busuk. Dan buah kelapa ini kalau jatuh ke air dia bisa mengapung loh, seperti bola ya, berarti mengapung. Nah, dikarenakan pohon kelapa kebanyakan tumbuhnya di sekitar pantai,
pada saat buahnya jatuh ke pantai, dia bisa dibawa arus selama berbulan-bulan hingga dia bisa menemukan daratan cocok untuk menjadikan tempat singgahannya. Tetapi di kampung-kampung kita sekarang juga sudah banyak kan ditanam dan menghasilkan uang. Wah, berarti kalau kita tanam buah kelapa ini, dia bisa menghasilkan uang dan juga manfaatnya untuk kita. Kita bisa makan, kita bisa jual. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Jadi anak-anak kalau sudah dewasa jangan lupa tanam buah kelapa ini. Ya, pasti di rumah-rumah kalian juga ada kan buah kelapa ini. Nah, yang kelima itu ada pohon pisang. Pohon pisang merupakan tanaman yang bisa hidup di daerah tinggi atau rendah. Hal ini menandakan bahwa tak sulit untuk menanam pohon pisang. Pohon pisang juga akan berkembang dan tumbuh dengan baik, dengan mudah terkena sinar matahari. Wah, berarti kalau kita menanam pohon pisang ini tidak sulit loh, Nak. Dia bisa hidup dimanapun, mau di daerah yang tinggi, mau di daerah pun yang rendah, dia bisa hidup. Dan pohon pisang ini dia akan lebih berkembang jika kita menanamnya yang lebih terang, maksudnya terkena sinar matahari yang cepat, dia akan berkembang dengan baik. Dan ciri-cirinya itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan buahnya. Dan bisa memiliki nutrisian juga loh buahnya. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita pulang, kita baca doa sesudah belajar dulu ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.